Halo semua, kali ini Enam Besar akan membahas atau lebih tepatnya menceritakan alur cerita dari salah satu film bergenre komedi. Film ini berjudul iGirlfriend. iGirlfriend merupakan film yang menceritakan seorang kutu buku yang menciptakan sebuah aplikasi untuk iPhone, di mana aplikasi tersebut dibuat untuk menjadi pacar bohongan, seakan mempunyai pacar dalam dunia maya. Sampai suatu ketika, secara ajaib pacar dunia maya itu jadi nyata. Lalu bagaimana kisah selanjutnya? Mari kita mulai ceritanya. Ini Simon. Dia adalah siswa culun yang dianggap pecundang dan selalu dibully oleh teman-temannya di sekolahan. Dia merupakan anggota dari klub bernama Future Mobile Software Development of America, atau yang kerjaannya mengembangkan software untuk perangkat seluler. Seperti film genre seperti ini pada umumnya, pecundang selalu punya teman yang sama pecundangnya. Dialah Peck, teman setia Simon yang punya karakter banyak bicara, sok tahu, sok ngide, dan ketika dia mulai membuka mulutnya, dia hanya akan memperburuk keadaan. Cerita dimulai di mana Simon dan Peck datang ke sekolahan pada hari libur karena panggilan dari klubnya. Saat sampai sekolahan, Simon dan Peck diperlihatkan video dirinya yang sedang dibully oleh teman-temannya. Karena video tersebut, Simon harus dikeluarkan dari klub Future Mobile Software Development of America. Setelah dikeluarkan, Simon dan Peck pulang ke rumah Simon. Di sana, Peck mulai membuka mulutnya yang tak bisa diam. Dia merasa tak ingin jadi pecundang terus-menerus. Karena karakter yang memang sok ngide ini, dia menyarankan kepada Simon supaya mereka tak jadi pecundang lagi. Mendengar ide gila itu, Simon langsung menolaknya dan menganggap itu mengerikan. Tapi karena mulut Peck yang pintar berbicara, akhirnya Simon mau membuat aplikasi pacar palsu untuk dia dan Peck. Peck mempunyai ide untuk mencari foto-foto wanita cantik, terus mengambil potongan yang berbeda. Setelah itu, menyatukan potongan-potongan tersebut dan menciptakan wanita baru untuk menjadi pacar mereka. Dia bahkan menyuruh Simon membuat akun Facebook pacar palsunya supaya terlihat bahwa itu adalah wanita sungguhan. Dengan pengalaman Simon membuat aplikasi selama ini, akhirnya terciptalah wanita palsu yang akan menjadi pacar Simon bernama Lily dan wanita palsu yang akan menjadi pacar Peck bernama Stacy. Mereka berdua langsung merasa menjadi manusia paling keren dan gaul di dunia karena bisa memacari wanita yang merupakan anak kampus. Di kelas, Simon dan Peck mulai mendapatkan pesan dari pacar palsu mereka. Namun Simon sepertinya salah memasukkan program dan pacar Simon, Lily, menjadi sangat agresif, bahkan meneleponnya saat di kelas. Kelas pun berakhir, pacar palsunya tak membantu apapun, malah memperburuk keadaan. Simon masih menjadi pecundang dan masih tetap dibully. Dalam kesedihannya, Simon berharap Lily menjadi nyata dan bukan cuma aplikasi. Saat makan malam bersama orang tuanya, tiba-tiba Simon mendapatkan ide-ide untuk memperbaiki aplikasinya tersebut. Dia mulai menambahkan humor, film kesukaan, filosofi, dan bahkan pengetahuan untuk enak-enak ke dalam aplikasi tersebut. Simon mulai menyesuaikan kembali aplikasi tersebut mulai dari humor, emotion, logic, strength, dan juga psych drive agar sesuai dengan keinginan Simon. Sambil minum cola, Simon terus memperbaiki aplikasi tersebut. Sampai akhirnya Simon ketiduran karena kelelahan. Ketika Simon tertidur, cola yang dia minum tertumpah ke atas laptop miliknya dan membuat error laptop milik Simon. Laptop error ini malah mengupdate sendiri aplikasi pacar palsu yang dibuat oleh Simon. Pagi pun datang. Seperti biasa, Simon berangkat sekolah. Dia mendapatkan pesan dari Lily sebelum masuk kelasnya. Dan sepertinya Simon merasa puas dengan perubahan yang didapatkan dari aplikasi tersebut. Saat di kantin, Simon sedang asik chat dengan Lily. Temannya Peck muncul, namun ternyata Peck sedang dekat dengan Desiree. Desiree ini cewek yang Peck suka selama ini. Desiree tak ingin Peck bergaul lagi dengan Simon. Peck pun mengikuti keinginan Desiree walaupun harus menjadi kacungnya.
Pacar Desiree, yaitu Bas, yang biasa mengganggu Simon pun muncul. Dan seperti biasa, dia membuli Simon. Bas menyuruh Simon mengerjakan tugasnya dan harus menyerahkan tugas itu pada hari Jumat di acara pesta yang akan dia buat. Dia juga menyuruh Simon membawa pacarnya yang anak kuliahan tersebut. Desiree mendekati Paige sebenarnya bertujuan untuk memanas-manasi Bas. Saat ada Bas, Desiree akan menggoda Paige dan dia juga menyuruh Paige untuk datang ke rumahnya untuk membantu mengerjakan tugas yang sebenarnya itu cara Desiree memanfaatkan Paige dengan licik. Simon pun sampai ke rumah. Saat dia mau mandi, tiba-tiba laptop miliknya mulai error dan memprogram sendiri. Hingga tiba-tiba terjadi konslet dan lampu mati. Simon yang kebingungan tiba-tiba melihat sosok siluet wanita yang ternyata dia adalah Lily, pacar palsu Simon yang dia buat lewat laptopnya. Dia muncul di depan Simon menjadi sosok wanita cantik yang nyata dan bukan hanya sebuah aplikasi. Keinginan Simon terkabul, tapi Simon merasa ini hanya mimpi, yang langsung diyakinkan oleh Lily dengan cara mencium Simon dengan mesranya. Di bagian dunia lain, Paige sedang disuruh oleh Desiree untuk mengerjakan tugas miliknya. Ketika dia selesai, Desiree menggoda Paige dan menyuruh Paige untuk memutuskan pacarnya kalau ingin dapat hadiah dari tugas yang Paige kerjakan. Desiree juga ingin Paige memutuskan pacarnya sekarang juga. Paige yang tergila-gila pada Desiree langsung lari bagai kuda menuju ke rumah Simon. Dan sampailah di rumah Simon. Ternyata Simon sedang mandi bersama pacarnya Lily dan tak mendengarkan kedatangan Paige. Karena Paige buru-buru, dia akhirnya memilih menulis surat untuk Simon dan membawa pergi laptop Simon. Namun sudah bisa ditebak, dia hanya di PHP oleh Desiree. Menurut Desiree, Paige sudah terlambat. Paige memang patah hati. Tapi di lain sisi, sobatnya Simon malah sedang berbunga-bunga karena menikmati hari-harinya bersama sang kekasih palsu yang kini jadi kenyataan. Paige yang membawa laptop Simon ternyata tetap bertekad untuk menghapus pacar palsunya Stacy karena dia masih berharap pada Desiree. Dengan kesedihan, Paige akhirnya selesai menghapus pacar palsunya. Setelah itu, Paige malah meningkatkan berbagai status dari pacar Simon, yaitu si Lily. Seperti biasanya, karakter seperti Paige bertujuan untuk menghancurkan segalanya. Dia meningkatkan sex drive, emotion, dan strength milik Lily. Hal itu langsung saja mengupdate Lily yang sedang bersama Simon. Lily menjadi lebih agresif terhadap Simon. Ketika Lily tahu bahwa Paige putus dengan Stacy, dia menyuruh Simon berjanji tidak akan meninggalkannya karena perempuan lain. Paige masih berharap pada Desiree, sampai akhirnya Bas datang untuk balikan dengan Desiree. Seketika itu pun Desiree menerima kembali sang mantan dan membuang begitu saja Paige seperti sampah. Paige saat itu membawa laptop milik Simon, namun diminta oleh Bas sebelum Paige disuruh pergi. Kehidupan Simon pun tak berjalan lancar. Lily yang diganti statusnya oleh Paige jadi semakin agresif dan posesif terhadap Simon. Dia bahkan mengurung Simon di kamarnya dan tak memperbolehkan dia pergi kemanapun. Dia juga bahkan memborgol Simon agar tak melarikan diri. Saat Simon berusaha melarikan diri, Paige sampai di rumah untuk berbicara, tapi dihalangi oleh Lily. Sampai akhirnya, Paige sadar bahwa Simon sedang dalam keadaan yang tidak baik-baik saja. Dia mencoba membantu Simon, tapi tiba-tiba Lily mendapatkan update dari laptop Simon yang saat ini sedang dipegang oleh kekasih Desiree, yaitu Bas. Paige akhirnya memberitahu bahwa laptopnya ada di tempat Bas. Dengan terpaksa, Simon akhirnya ke rumah Bas untuk mengambil laptop tersebut. Simon dan Paige yang dikejar Lily berlari menuju rumah Bas yang saat ini sedang ada pesta. Sampai di sana, suasananya sangat kacau. Bas berhasil merubah hubungan Lily menjadi kekasihnya, dan Lily berbalik terobsesi pada Bas, dan kecelakaan pun terjadi. Lily dan Bas kejatuhan lemari berisikan piala, dan piala tersebut menusuk ke badan Bas serta Lily. Semua yang ada di pesta terkaget-kaget. Lalu, seperti biasa, Paige memberikan ide untuk kabur melarikan diri dari masalah yang terjadi ini. Sebenarnya itu adalah klimaks dari film tersebut, dan bisa dikatakan film tersebut telah berakhir. Film berakhir dengan keadaan Simon dan Paige akhirnya menjadi populer di sekolah.
Pack menjadi kacung dari Desiree lagi, tapi dia terlihat happy dengan hal itu. Dan Simon kini menjadi ketua klub yang dulu sempat mengeluarkannya. Dan dia dekat dengan Celia, salah satu temannya di klub tersebut. Dan akhirnya berakhir happy ending. Sekian dari 6 besar. Thank you.